Kayak orang kalau punya kampung, kemudian tahu-tahu kok ada penduduk di sana ya, diusir sama mereka. Ini punya aku loh, kakekku tinggal di sini dari dulu. Gimana kalian menguasainya? Jadi Nabi Musa mewanti-wanti umatnya, Bani Israel, agar jangan ngikutin Dajjal. Nih Yahudi mau ngikut Dajjal. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu tentang terkait masalah tanya jawab kenapa orang Yahudi ini sangat mati-matian itu membela tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan membagikan video dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Oke, mari kita simak videonya. Yang pertama, kalau bicara kenapa mereka mati-matian. Karena mereka punya dua alasan. Ya, dua alasan. Yang pertama alasan sejarah yang tadi kita sudah bahas. Mati-mati, ini tanahnya mereka gitu loh. Kayak orang kalau punya kampung, kemudian tahu-tahu kok ada penduduk di sana ya, diusir sama mereka. Ini punya aku loh, kakekku tinggal di sini dari dulu. Gimana kalian menguasainya? Yang kedua, alasan agama. Masalah agama. Mereka hendak mendirikan kembali Haikal Sulaiman ya. Sulaiman Temple, kata mereka. Nabi Sulaiman ini agamanya Islam. Bagaimana Allah tundukkan buat Nabi Sulaiman, angin pun bisa jadi kendaraan buat Nabi Sulaiman. Mereka dari sana ingin menguasai dunia. Itu yang mereka inginkan. Itu yang mereka inginkan. Jadi orang-orang Yahudi mengklaim kalau di sana kembali itu kerajaan Nabi Sulaiman, maka kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman akan mereka miliki. Mereka akan hidup bahagia nantinya. Mereka akan hidup terhormat. Karena selama ini orang-orang Yahudi di mana-mana hidup, mereka hidup dalam kehinaan. Kehinaan. Takut mereka menampakkan keyahudian mereka. Mereka ketakutan. Ada orang Yahudi tinggal di Indonesia. Lalu dia mengatakan, oh saya Yahudi. Takut dia mau ngomong kayak gitu. Hidup di mana? Mereka ada perasaan takut. Mereka hidup terhina. Kalaupun mereka nggak takut, orang-orang akan memandang mereka rendah. Hina. Mereka ingin mengangkat hal itu. Mereka ingin mengembalikan kejayaan mereka. Jadi alasan mereka, alasan histori tadi, alasan agama, mungkin ada alasan sosial tadi, mereka ingin hidup layak sepertinya seperti itu. Tapi kemanapun mereka pergi, mereka akan senantiasa diliputin dengan kehinaan sebenarnya. Dan tentunya mereka menunggu. Menunggu siapa? Menunggu Dajjal. Nah, teman-teman, jadi orang-orang Yahudi ini, dia itu mengklaim tanah yang diduduki oleh rakyat Palestina itu adalah tanah nenek moyangnya. Jadi, alasan yang kedua, mereka itu terkait masalah agama. Nah, maka dari itu, orang-orang Yahudi ini kekeh banget ingin menguasai tanah Palestina. Begitulah ceritanya. Namun, rakyat Palestina juga tidak mau karena sebelum Yahudi ada, mereka ini sudah ada di situ. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Karena dalam pandangan mereka akan keluar. Jadi Nabi Musa mewanti-wanti umatnya, Bani Israel, agar jangan ngikutin Dajjal. Nih Yahudi mau ngikut Dajjal. Allah. Itu, ya itulah ketika terjadi penyelewengan. Dajjal yang seharusnya dihindarin sama mereka malah ditunggu-tunggu. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu menyebutkan nanti Dajjal ketika keluar akan diikutin oleh 70.000 Yahudi dari Asfahan. 70.000 Yahudi ya. Ikut tuh. Dan itu yang mereka tunggu. Sedangkan kita umat Islam, ya kita sama-sama menanti
turunnya Nabi Isa alaihissalam dan kelak Imam akan membunuh Mahdi. Dajjal, dan kita akan memerangi Yahudi. Setiap Muslim berusaha untuk berdoa meminta kepada Allah agar mati syahid. Man sa'alallah syahadata sadiqan, yang minta mati syahid dengan sungguh-sungguh kita menghadapi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, maka Allah akan berikan kepada dia derajat orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjang. Artinya belum terjadi hal itu, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mati syahid. Jadi itu mungkin yang membuat Yahudi terus berusaha mati-matian mempertahankan tanah itu, karena mereka memang ingin kembali menunjukkan eksistensi mereka. Alhamdulillah teman-teman, ini adalah penjelasan yang singkat namun padat dan jelas dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala. Nah teman-teman, jadi kita akan komentar yaitu tentang terkait masalah kenapa Yahudi ini kekeh banget mempertahankan tanah yang dijanjikan oleh Allah SWT. Yaitu mereka ini mengklaim bahwa tanah yang diduduki oleh warga Palestina itu adalah tanah milik nenek moyang mereka. Nabi Sulaiman ini adalah Muslim, Islam. Karena Nabi Sulaiman ini adalah mentauhidkan Allah, bukan menyembah selain Allah. Berbeda dengan orang-orang Yahudi ini, mereka sudah menyeleweng dari ajaran Nabi Musa. Nah teman-teman, maka dari itu kenapa orang-orang Yahudi ini kekeh mati-matian membela tanah yang dijanjikan itu? Karena ada dua Yang kedua, karena masalah agama, yaitu di situ ada yang namanya Haikal Sulaiman. Peninggalan Nabi Sulaiman maka akan didirikan dan mereka akan mencapai kejayaan, katanya seperti itu, untuk mengatur dunia. Dan bahkan kata Ustadz Syafiq mereka ini telah menunggu Dajjal. Jadi memang benar teman-teman, mereka ini akan menunggu Dajjal sehingga nanti 70.000 orang Yahudi akan mengikuti Dajjal. 70.000. Dan kemudian nanti Dajjal juga akan dihabisi oleh Nabi Isa. Dan kita kaum muslimin yang benar-benar mentauhidkan Allah, mengajarkan sunnah Nabi SAW, menjauhi perbuatan syirik, nanti kelak kaum muslimin yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, mereka lah yang akan memerangi Dajjal dan orang-orang Yahudi. Nah teman-teman, jadi kita doakan untuk rakyat Palestina agar semoga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuatkan iman, dan semoga dijauhkan dari keburukan-keburukan ataupun penyiksaan-penyiksaan dari orang-orang Yahudi. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.